Shalom, selamat pagi. Kita ketemu kembali lagi di dalam acara Morning Inspiration di tanggal 29 November 2021. Saya percaya saudara-saudara dipelihara Tuhan dengan tidak kurang satu apapun, dan hari ini kita boleh berjumpa kembali dan sama-sama kita akan diinspirasikan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih untuk waktu yang Kau percayakan kepada kami untuk bisa hidup lagi dalam hari ini, bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa supaya hati kami ini seperti tanah yang subur. Saat kebenaran firman Tuhan ditaburkan, kebenaran firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berkembang dalam kehidupan kami, menghasilkan suatu karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati saudara-saudara yang semua pada pagi hari ini mendengar, beri mereka juga hikmat bijaksana dan Roh Kudus menolong supaya kita bukan cuma mendengar, menambah pengetahuan, tetapi bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak saudara membuka satu ayat firman Tuhan. 1 Petrus 5. Saya akan bacakan kepada saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya ulangi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, siapakah manusia yang tidak pernah khawatir? Saya yakin tidak ada orang yang tidak pernah khawatir. Semua orang itu bisa khawatir karena kita nih manusia biasa dan masih tinggal di dalam dunia, menghadapi hal-hal yang seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan kita bisa menjadi khawatir. Khawatir itu hanya, kalau khawatir saja itu normal ya saudara-saudara, itulah manusia, secara manusia itu normal. Tetapi kalau kita tinggal di dalam kekhawatiran, itu yang tidak normal ya. Sedikit-sedikit khawatir, apa-apa sedikit khawatir dan khawatir, yang akhirnya membuat kita akhirnya bisa mengalami depresi. Karena Alkitab mengatakan orang yang menyimpan kekhawatiran dalam hati itu menghasilkan depresi. Nah, pagi hari ini satu ayat sederhana ini saya ingin bagikan kepada saudara, dan kita akan coba mempelajarinya lebih detail supaya kita memperoleh satu pengetahuan yang cukup dari firman Tuhan mengenai bagaimana kita menghadapi kekhawatiran ini. Seperti tadi saya sampaikan di awal, khawatir itu adalah hal yang umum terjadi pada manusia ya. Dan Yesus juga beberapa kali sempat mencela orang-orang yang khawatir ini. Kalau saudara masih ingat, pada saat Yesus datang berkunjung kepada Maria dan Marta di kota Betania, pada saat Yesus datang, Maria mengambil satu sikap duduk di bawah kaki Yesus dan terus mendengarkan Yesus berbicara, sementara Marta sibuk urus makan, minum, dan segala sesuatu. Dan kemudian Marta meminta kepada Yesus untuk menegur Maria supaya dia bantu Marta, tapi Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dengan segala hal duniawi. Ya saudara-saudara ya, khawatir itu boleh, tetapi kalau saudara dan saya tinggal di dalam kekhawatiran, itu yang berbahaya. Bayangkan saja kalau mau apa-apa khawatir. Nggak enak sekali saudara ya, kalau kita terus mau lakukan apapun aja kita khawatir dulu. Khawatir itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang ada di depan. Hal-hal yang ada di depan itu kita selalu bisa menimbulkan rasa khawatir. Nah saudara, kita sebelum melanjutkan, saya mengajak saudara melihat definisi kata khawatir ini dulu. Kata khawatir itu artinya takut terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Takut kepada sesuatu yang belum tentu terjadi, atau takut terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Misalkan mau berangkat kantor, sudah ketakutan, aduh macet nggak ya, aduh saya sampai di kantor telat atau tidak. Itu kekhawatiran-kekhawatiran, kalau kita terus tinggal dalam hal yang itu, selalu khawatir seperti itu, maka itu akan menjadi suatu kekhawatiran. Kekhawatiran ini yang berbahaya, yang akan menghasilkan depresi, yang akan membuat kita akhirnya tidak bisa apa-apa saudara ya, karena kita khawatir. Tidak ada kekhawatiran, Alkitab bilang tidak dengan
kita tidak bisa menambah usia kita satu hari saja, detik saja kalau kita tinggal dalam kekhawatiran. Dan di situ solusinya ada dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tadi mengatakan bahwa serahkan kekhawatiranmu kepada Allah karena Dia yang memelihara kamu. Nah, saudara-saudara, kita lihat sebentar dulu kata khawatir ini dari dalam bahasa aslinya ya. Saya menyelidikinya. Dari dalam bahasa aslinya kata khawatir itu adalah merimna. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris adalah anxiety, worry, atau care. Anxiety itu adalah kegelisahan. Worry itu adalah kecemasan. Care adalah peduli. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa arti daripada kata khawatir menurut bahasa aslinya ini seperti ini, ada kegelisahan, ada kecemasan, terus ada kepedulian yang berlebihan. Boleh kita mempedulikan sesuatu, boleh, tetapi kalau itu sudah berlebihan maka itu akan menghasilkan depresi ya. Dan kata merimna tadi diambil dari kata dasarnya itu merizo. Merizo itu artinya distraction atau gangguan. Nah, dari sini saja saudara bisa melihat bahwa khawatir ini mengganggu ya. Dengan kekhawatiran itu akan mendistract kita di dalam melakukan tanggung jawab kita, akan mendistract pemikiran kita. Sudah berangkat dari rumah dengan semangat 45, begitu melihat misalnya sedikit macet, langsung pikiran khawatir datang menyerang kita, langsung mulai kacau semua nih. Waduh, gimana ya, mulai depresi ya. Kalau sudah begitu biasanya buyar semua apa yang sudah disiapkan dalam hati, dalam pikiran kita untuk mungkin mau presentasi atau apa. Kekhawatiran ini bahaya, saudara-saudara ya. Kekhawatiran ini sangat bahaya. Jangan sekali-sekali kita memberi diri terikat dengan yang namanya kekhawatiran. Karena dia akan menghancurkan kita. Dan khawatir itu adalah musuh utama dari iman. Kita tahu iman itu artinya apa ya. Saya ajak saudara membuka sebentar Ibrani 11 ayat 1 ya. Saudara bisa melihat di situ adalah definisi dari iman. Dan kita bandingkan dengan definisi daripada khawatir. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, saudara lihat ya. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nggak dilihat tapi percaya. Sementara kalau khawatir belum dilihat sudah takut, ya kan saudara. Jadi musuh utama dari orang-orang beriman itu kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu akan menghancurkan iman. Dan saya punya bahasa yang saya suka ya. Saya suka pakai yang saya lagi coba tulis dalam satu kalimat. Iman itu adalah logika tunduk kepada firman Tuhan. Nanti saya jelaskan ya. Iman itu logika tunduk pada firman Tuhan. Khawatir itu logika tunduk pada situasi dan kondisi dunia yang saat ini ada. Dengan kata lain kalau dibalik, khawatir itu adalah logika yang tidak tunduk kepada firman Tuhan. Dia lebih mempercayai fakta real yang dilihat oleh panca indera. Dia takut di situ. Kalau iman kan beda. Iman itu logikanya mengatakan kamu sudah tua. Seperti Abraham ya, sudah 75 tahun. Kamu sudah tua, nggak mungkin punya anak. Tetapi terhadap janji Tuhan, dia percaya. Dia menundukkan logikanya kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, itu iman. Jadi sekali lagi iman itu logika yang tunduk kepada firman Tuhan. Kalau khawatir itu logika yang tidak tunduk kepada firman Tuhan, alias dia tunduk kepada panca indera. Dia merasanya begini, dia melihat keadaannya begini, keadaannya kacau, semrawut, sudah memikirkan duluan sesuatu yang dia tidak pernah tahu dengan pasti. Itu kan khawatir. Berarti logikanya tidak tunduk kepada firman Tuhan. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya kita ini belajar untuk menundukkan logika kita kepada firman Tuhan alias beriman? Ya tentu saja Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Anda perlu isi pendengaran kita, isi hati kita
dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kita belajar terus mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu akan melatih logika kita untuk selalu tunduk di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertinggi, logika kita tuh mengikuti. Amin. Jadi beriman perlu logika. Jadi tidak ada iman tanpa logika. Tapi yang beda, yang benar adalah iman tunduk pada logika. Nah, saya kembali lagi ke masalah khawatir tadi, saudara ya. Kekhawatiran ini di dalam, saya mencatat di dalam Amsal pasal yang ke-12 berbunyi demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, kata membungkukkan ini kalau diterjemahkan dari dalam bahasa aslinya itu depresi, ya, depresi. Depresi itu adalah suatu kondisi jiwa yang merenung, yang sedih, yang takut, yang cemas, itu depresi, saudara. Kalau kita izinkan kekhawatiran masuk ke dalam hidup kita, saya yakin kekhawatiran itu akan merenggut kebahagiaan kita. Kekhawatiran itu akan merenggut kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kita. Karena Alkitab juga mencatat, kalau khawatir masuk menghimpit kebenaran firman Tuhan, maka buah yang kita hasilkan itu nggak matang. Kita lihat ayatnya sebentar ya, saudara ya. Kita buka di dalam Lukas 8 ayat 14. Di sini kalau saudara membaca perikopnya adalah tentang perumpamaan tentang seorang penabur ya. Nah, saya langsung bacakan. Kalau saudara mau yang detailnya, saudara bisa baca dari ayat yang ke-1. Kayak 4 saudara bisa baca dari situ. Tapi saya akan langsung mengajak saudara membaca ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri, maksudnya firman Tuhan tadi, benih firman Tuhan yang masuk ke semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Apa sih buah yang matang? Kita sudah pernah membahas ya, buah yang matang itu berbicara tentang karakter. Buah yang matang itu berbicara juga tentang kita menghasilkan petobat-petobat baru. Saudara-saudara, kalau kekhawatiran ada dalam kita, maka kekhawatiran itu akan menghimpit kebenaran firman Tuhan sehingga firman Tuhan tidak akan bisa berkembang. Yang menghasilkan, kalau dari dalam Lukas ini dikatakan kita menghasilkan buah yang tidak matang. Tapi kalau dari dalam Amsal 12 tadi mengatakan akan mengakibat kita ada dalam depresi. Itu suatu kondisi yang tidak baik untuk dunia kerja, untuk kita dalam rumah tangga. Bayangkan kalau dalam rumah tangga kita depresi, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, atau bagaimana kita bisa belajar, atau bagaimana kita bisa membangun rumah tangga dengan baik. Dalam pekerjaan kalau kita depresi, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita hamba Tuhan tapi depresi juga, repot saudara-saudara ya. Jadi kekhawatiran itu begitu mengerikan, dia bisa menghancurkan kita saudara-saudara. Kalau kita terus khawatir. Sekali lagi, khawatir itu lawan daripada iman. Sementara kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka musuh utama Anda adalah kekhawatiran. Jangan pernah izinkan kekhawatiran masuk dalam hatimu. Nah sekarang bagaimana Pak kalau saya mengalami kekhawatiran? Apa yang terjadi? Apa yang harus saya lakukan pada saat saya menghadapi kekhawatiran? Kembali ke 1 Petrus 5 ayat 7 tadi mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi khawatirnya itu diserahkan kepada Tuhan. Ya. Di dalam ayat-ayat lain ada mengatakan pada saat kita khawatir kita disuruh berdoa dalam doa dan mengucap syukur. Jadi bawa dalam doa, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah kata menyerahkan di sini ya di dalam King James-nya itu mengatakan casting, dikatakan casting. Saya bacakan kepada saudara ya terjemahan King James-nya ya. Casting all your care upon him, for he cared for you. Jadi casting all your care atau anxiety. Nah casting itu artinya serahkan kepada Tuhan. Nah dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan kata to throw. Jadi casting itu artinya dilemparkan. Melemparkan itu apa yang menjadi khawatir kita itu dilemparkan kepada Tuhan.
Tapi orang Kristen banyak setelah ngelempar diambil lagi khawatirnya. Ya saudara ya. Harusnya kita lemparkan, ya sudah, biarlah itu diurus oleh Tuhan. Karena Tuhan itu dikatakan kalau kita membaca, dia yang memelihara kita. Dia yang memelihara kita saudara. Kita tidak perlu khawatir dengan hidup ini. Alkitab kan berkali-kali katakan kalau saudara membaca dari keempat Injil itu jelas sekali. Dikatakan kita nggak perlu khawatir tentang apa yang kita makan, minum, pakai. Karena Tuhan memelihara kita. Bunga di padang yang tidak pernah memintal, tapi Tuhan dia punya bunga itu lebih indah dari semua pakaian mewahnya Salomo. Kita ini lebih daripada semua itu saudara-saudara. Kita anak-anak Allah dan Alkitab katakan dia yang memelihara kita. Jadi pada saat saudara khawatir, misalnya saudara teringat sesuatu atau sesuatu yang akan datang yang saudara sudah mulai rasa khawatir dari sekarang, saudara mulai belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan, kekhawatiran ini bukanlah milikku. Kuberikan kepadamu karena aku milikmu, karena engkau yang memeliharaku. Nah, saya percaya dengan cara itu, maka kita akan bebas dari yang namanya kekhawatiran. Bukan khawatir ya, khawatir itu normal saudara. Tapi kalau kita selalu khawatir, itu artinya kita hidup di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran ini yang berbahaya. Kekhawatiran ini akan membungkukkan badan. Kekhawatiran ini akan membuat kita tidak bisa maksimal sebagai anak Tuhan. Karena dikatakan buah yang dihasilkan itu tidak matang. Dan juga kekhawatiran itu akan menghasilkan depresi. Hal-hal yang tidak mengenakkan kita saudara. Jadi pagi hari ini saya mengingatkan saudara kembali melalui kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Mari kita tidak perlu khawatir lagi. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena dia yang memelihara kita. Dan sekali kita lempar itu masalah kepada Tuhan, jangan diambil lagi masalahnya saudara. Mulai mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa apa yang dikhawatirkan itu bukanlah hal yang benar. Itu bukanlah sesuatu yang datang dari Tuhan. Sesuatu yang positif itu datang dari Tuhan, saudara ya. Kalau pikiran kita isinya negatif berarti itu bukan datang dari Tuhan. Gampangnya begitu. Dan sekali lagi khawatir itu adalah cemas, khawatir terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Belum tentu kita datang kantor terlambat, kita udah khawatir duluan, kita udah takut duluan. Seperti kalau mau pergi perang, sudah gemetar duluan, saudara ya. Jangan. Itu akan membuat produktivitas kerja kita menjadi menurun, bahkan kualitas hidup kita juga menurun karena kita mengizinkan kekhawatiran tinggal dalam kita. Saya percaya Petrus dipakai Tuhan untuk mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan untuk jangan tinggal dalam kekhawatiran, tapi mulai ingat bahwa yang memelihara hidup mereka adalah Tuhan itu sendiri. Dan pagi hari ini saya yakin firman Tuhan yang sama pun mengingatkan kita, jangan hidup di dalam kekhawatiran. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan karena dia memelihara kita. Dia menjaga kita sampai hari ini. Saya kira firman Tuhan sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Boleh menginspirasikan kami semua untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Tapi kami sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga berkati setiap saudara-saudaraku yang bekerja, yang berusaha, yang sekolah mungkin, atau yang sedang pelayanan, atau rumah tangga. Kau berkati mereka semua di pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.